Setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Nusantara Pagi, rambut Pro kuat, 4 RRI Sunsilk anti Makassar. ketombe dengan tea tree oil, aloe vera, dan ginseng. Ketombe hempas, rambut kuat. Putus dari ketombe posesif dan rambut rontok. Pakai Sunsilk anti ketombe baru. At NTT, we are the leader in building advanced, modular infrastructure that ensures high performance and sustainability for a diverse spectrum of AI workloads. Kita ke informasi berikutnya, sahabat malam berikut di mana saja berada informasi mengenai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Sulsel tengah menyiapkan pembangunan 2 rumah sakit provinsi, salah satunya di Kabupaten Goa dan lainnya di Kabupaten Luwu, menghadirkan rumah sakit lengkap berkualitas. Rencana tersebut merupakan bagian dari program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diinisiasi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Dr. M. Ishak Iskandar menyatakan bahwa kedua rumah sakit saat ini tengah berada pada tahap penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2025, sedangkan pembangunan fisik direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026.
coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Informasi dari Warta Pagi RRI Makassar. Ya, informasinya mengenai lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sulawesi Selatan mengundang keprihatinan mendalam bagi kalangan legislatif. Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari fraksi Gerindra, Foni Ameliani Suardi, menyebut kondisi ini sebagai darurat sosial yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Pernyataan disampaikan Foni dalam rapat kerja Komisi E bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A Dalduk KB Sulsel. Foni mengatakan berdasarkan laporan yang dia terima dalam sehari rata-rata ada 5 laporan visum terkait kekerasan seksual terhadap anak di Sulsel, dan ini bukan hal yang biasa. Selain itu, dirinya juga menyoroti minimnya perhatian anggaran dari pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ia mempertanyakan pengurangan anggaran terhadap instansi terkait, padahal data menunjukkan lonjakan kasus. Foni meminta agar pemerintah Provinsi Sulsel segera meninjau ulang meninjau ulang alokasi dana dan bahkan mendorong agar anggaran ditingkatkan, bukan justru dikurangi. Itulah beberapa informasi dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Untuk membaca berita kami di portal berita rri.co.id bisa langsung ke website kami atau portal berita kami rri.co.id. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Karena punya dia, gula darah terkontrol. Hanya dia Vitasol yang stand by you. Wow, manage WordPress hosting-hostinger. Punya 3 fitur fantastis untuk website kamu. Yang tanya
puasa lagi. Ting dia juga. Ubur-ubur ikan lele, orang timur pun manis le. Soal senyum paling oke, aduh jangan kau pilih. Ubur-ubur ikan lele, soal manis jangan kau pilih. Ganteng cantik juga oke, cuma ada di timur le. Ambak pica-pica di Tanjung, yang produk timur itu pasti buat orang tersanjung. Senyum manis kakak terlena, anak masjid atau gereja. Kalau cocok bawa pi di rumah, minta izin restu keluarga. Ampar-ampar pisang, pisangnya dibagi dua. Ganteng cantik manis ada di timur ketua. Ubur-ubur ikan lele, orang timur pun manis le. Soal senyum paling oke, aduh jangan kau pilih. Ubur-ubur ikan lele, soal manis jangan kau pilih. Ganteng cantik juga oke, cuma ada di timur le. Di tanah ini kita lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, Ku jaga merah putih tegak berdiri. bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia
Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata malabiriku. Rumah adat suku Mandar disebut Boyang. Dulunya suku Mandar mendiami Sulawesi Selatan, kini menjadi bagian dari Sulawesi Barat. Sama seperti Bala, Boyang juga berbentuk rumah panggung. Sementara ada 2 tangga yang terletak di bagian depan dan belakang rumah. Jumlahnya juga harus ganjil antara 7 hingga 13 anakan. Uniknya, tiang-tiang penyangga tersebut tidak ditancapkan ke tanah, tetapi hanya ditumpukan ke sebuah batu datar untuk mencegah kayu lapuk. Sementara dinding rumah biasanya menggunakan papan yang telah diukir sesuai dengan motif khas suku Mandar. Boyang juga ada 2 jenis, adak dan beasa. Ada merupakan tempat tinggal bagi para bangsawan, sedangkan beasa diperuntukkan untuk masyarakat biasa. Rumah boyang ada biasanya diberikan ornamen yang melambangkan identitas tertentu untuk mendukung tingkat sosial penghuninya. Rumah ini memiliki penutup hubungan, semakin banyak susunannya berarti semakin tinggi derajat kebangsawanannya. Sementara warna rumah kebanyakan menggunakan warna gelap. Masih ada juga yang mempertahankan warna asli kayu sebagai bahan bakunya. Selain itu, jika melihat atapnya, boyang mirip seperti ember yang miring ke depan. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini sahabat budaya yang pasti juga menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di Bari Bahasa mengingatkan sahabat budaya untuk yang menuju ke tempat aktivitas
pagi hari ini hati-hati di jalan dan semoga hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yang pasti juga hari ini sahabat budaya ingin mengingatkan untuk membawa surat-surat kendaraan karena ini sangat penting sahabat budaya. Kalau ada apa-apa di jalan paling tidak kita punya identitas kendaraan dan punya identitas diri. Jadi yang naik ke kendaraan roda 4 jangan lupa menggunakan safety belt, juga untuk yang beroda 2 mengkaitkan helmnya. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas karena sangat penting untuk kelancaran perjalanan kita dan juga untuk kenyamanan bersama di jalan. Hati-hati dan juga jangan lupa kalau yang biasanya sarapan ya sarapan pagi. Kalau belum sarapan dan kayaknya di rumah sempatkan di kantor atau di tempat aktivitasnya karena sarapan pagi itu sangat penting untuk melancarkan aktivitas. Tapi yang biasanya saya sarapan pagi mungkin ya. Baik sahabat budaya, kita masih bersama di hari ini bareng Basel. Saya akan menghadirkan informasi. Apa informasinya? Sesaat lagi saya mau kasih dengarkan dulu Kelong on the Gedak semua. Jangan lupa nanti bergabung melalui WhatsApp dan juga melalui telepon kita 0811 409 250.
Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Tung sapuan di patinggon Irur baeti Muak wonginan ya yuma Enyawa enapo nyawa Enyawa na empo nyawa Pasi tuyuk mak nyawa na Irur baeti Barakadoa bisa di Allah Ta'ala Kumpayakum RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai dan masih bicara terkait dengan budaya kita di Sulawesi Selatan. Dan ini juga tentang informasi Warta Pagi RRI Makassar yang kami hadirkan. Nah, ya tadi pagi saya sempat membacakan untuk semua sahabat budaya, dan informasi ini mengenai satu berita dari kekerasan seksual terhadap anak yang melonjak luka langka darurat. Nah, kita angkat sahabat budaya bahwa anggota DPRD Sulsel meminta agar pemerintah Provinsi Sulsel segera meninjau ulang alokasi dana DP3 AP2KB Sulsel agar anggaran ditingkatkan bukan justru dikurangi. Dan ini mengenai ya itu kekerasan seksual sahabat budaya ya. Baik, kami akan menilik lebih kepada atau Pro 4 akan mengangkat lebih kepada siri apakah siri-siri. Kenapa sahabat budaya ini kalau bicara tentang falsafah orang Bugis Makassar bahwa ya kalau kita punya malu maka pinjam, kalau kita tidak punya malu maka pinjamlah malu kepada orang lain yang memiliki rasa malu. Begitu pula sebaliknya sahabat budaya, kalau kita punya malu maka jangan buat malu begitu. Nah ini diangkat mengenai bahwa harus itu punya yang namanya rasa malu bukan hanya dalam etos kerja ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari sahabat budaya. Bukan dalam hal kita bekerja giat untuk mengangkat derajat keluarga kita, tapi ini juga lebih kepada bahwa jangan cuma bikin malu-malu diri tak begitu. Kalau tidak ada malu tak ya pinjam malu sama orang lain yang punya malu. Kenapa dibilang begitu sahabat budaya? Karena pemerkosaan ini adalah salah satu kasus yang dimana kita melihat bahwa bikin malu-malu di mana itu budaya tak yang malu, yang tinggi rasa malunya, ada sirinya begitu. Di masyarakat Bugis Makassar itu mengenal namanya malu itu kalau kita melakukan hal yang memang di luar dari apa yang sudah ada dalam kodratnya sebagai seorang manusia. Ya kalau jadi manusia ya harus ada malunya begitu sahabat budaya. Masa kita sebagai manusia tidak ada malu-malu? Nah itu
apalagi terhadap orang yang kita melakukan namanya kekerasan seksual. Malu toh mikir juga itu anak-anak ini yang diperkosa, masa tidak apa ya? Tidak ada itu rasa malu tak begitu. Ini salah satu yang diangkat di Warta Pagi RRI Makassar, sahabat budaya mungkin yang sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh teman-teman di Pro 1 bahwa bukan hanya kita melihat dari sisi anak-anaknya juga, tapi dari sisi sosial gitu. Mereka kan mau bermain, mereka mau menikmati masa kecilnya, masa kecilnya itu atau masa mereka dimana ingin bermain tapi takut begitu, ada itu namanya hal yang jahat gitu yang takut. Nanti kalau pergi keluar bermain, nah ada itu orang di situ nalilati nanti ya. Ini salah satu juga sahabat budaya yang memang kita sebagai orang Sulawesi Selatan tuh harus malu, bagi orang di Makassar. Malu-malu gitu kalau anak kecil ya, kita kasih begitu ya. Tidak adanya rasa malu itu, makanya turunlah falsafah hidup orang Bugis Makassar yang harus kita pedomani. Siri bapak kasih siri, kenapa? Ya malu ke igam. Malu tak mi sudah ada mi di Sulawesi Selatan yang punya falsafah hidupnya orang nenek moyangnya. Terus masa dia tidak tahu itu bahwa falsafah hidup orang Bugis Makassar menjaga harkat dan martabatnya, menjaga nama baiknya, menjaga martabatnya, tidak dibilangi bahwa anak ini itu. Jadi memang harus ada malu tak, jangan tidak ada malu, karena kalau tidak ada malu tak pinjam malu sama orang yang masih punya malu. Kalau tidak ada malu tak lihat Tommy juga orang gitu. Datang mistereng lagi orang yang yang selalu pertama menelpon, malas kuterima. Terima kasih untuk Ibu Cida yang baca dulu nak. Ibu Cida, assalamualaikum, selamat pagi, salam barik basa, selamat pagi Bu Cida. Semuanya katanya fans, semoga sehat selalu. Oke, baiklah, kita terima penelpon yang sedari tadi berdering neng. Ya, assalamualaikum. Berisiknya. Iya. Kenapa kak? Oke apa? Kenapa kalau laki-laki muda menjual terus rame pasar? Enggak tonji. Apalagi kalau cantik atau ganteng pasti rame pembeli. Nggak merasa kipala ya, jangan pakai pesang itu. Kenapa? Kenapa? Kalau kita menjual laku begitu, tidak tahu di kapan. Bukan janda ya. Tapi ada betul-betul puji Ale. Ada itu orang dipuji dari orang lain, tapi Anda memuji diri sendiri, tidak bisa. Gagal Ki. Oh begitu. Harapannya anak darah, tapi yang datangnya berbeda begitu, di luar dari ekspektasi. Namanya saja anak darah, tapi belum tentu dia anak darah. Bukan gadis rasa gadis gitu ya. Gadis berbodi gadis, tapi rasanya berbeda gitu ya. Oke, Jan, kita bicara tentang falsafah hidup. Siri bapak kasih Siri.
sebenarnya ini malu-malu sekali Miki kalau bicara bahwa ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap budaya kita. Silakan John, bagaimana melihat ini? Malu-malu. Ya. Oke. Nah. Kemenangan iblis. Oh begitu. Malunya tinggal di kantong. Tapi kan ada dibilang pinjam malu tak itu bukan hanya dalam etos kerja ya, tapi ini dalam kehidupan sosial. Masalahnya sampai sekarang belum ada tempat kita malu. Misalnya kita malu tapi gimana? Ya. Saya juga biasa. Tapi ini kan maksudnya di luar dari konteks itu ya John ya, mengingatkan saja kepada kita. Iya. Malu-maluin. Ini Siri pakai Siri malu-maluin ya. Iya. Sebagai apalagi sudah berbulu misalnya, tidak harus dilakukan. Kenapa begitu? Begitu kan saja kalau mau dilakukan, sebenarnya sudah masuk kategori sebenarnya. Pernah sadari karena atas nama hiburan. Tapi malu John. Sesuatu seperti itu. Malu. Sebenarnya seperti itu. Iya ingat umur ya betul. Iya. Tapi menurut Jono dengan perkembangan zaman memang Siri apakah Siri ini sudah luntur nilainya begitu.
Oh, itu tujuannya diturunkan iblis begitu John ya. Bagaimana cara menangkap bisa juga karena orang yang paham agama juga ada yang terlibat, ada yang melakukan. Daripada ada yang bilang kita mau bagaimana itu? Dari segi agama, agama itu kurang apa lagi? Kita pemahaman agamanya. Itulah artinya orang tua juga harus pada menjaga etika kebiasaan. Makanya kita begitu penguasa pasti diperlukan terutama perempuan. Apalagi yang punya anak perempuan ya, kayak Jono ya. Satu anak perempuan jaga berapa ekor ini perbandingan falsafah juga ada ya. Jaga menjadi itu kali 100 daripada anak perempuan satu. Itu katanya orang dulu ya John ya. Itu nanti anak perempuan matang. Itu saya tuh kalau karena saya perempuan itu saya bisa tahu bagaimana ini sekarang. Iya. Itu kalau habis itu Apalagi dia jadi seorang bapak begitu ya, kepala keluarga ya. dan kita tahu orang itu dia biarkan anaknya di luar. Lambat pulang, dia tak pernah cari dan sebagainya. Iya. Terus orang itu tidak apa terjadi karena ini perempuan lebih dan orang lebih. Mana tanya nama itu tidak apa. Dan itu negara kita kan. Iya. Mau keluar, asal dia sama kemana, sama siapa. Itu harus dilakukan sesuai. Ada aturan yang ditetapkan gitu ya. Tidak apa kita dikatakan orang itu tidak demokratis. Iya. Tidak memeriksa tempatnya, kapan itu dan di mana. Hanya pada anulah kita dan kita tidak paham lah. Untuk kebaikan John ya maksudnya. Pasti orang tuanya lah. Iya. Iya. Siapa gurunya? Siapa temannya? Siapa neneknya? Iya. Siapa orang tuanya? Ya pasti. Iyalah pastilah. Jadi yang kita bertahan itu ada orang tuanya. Nanti kita bilang, yang kami dapat menjadi persembahan kami dari Indonesia. Iya. Oh, enggak boleh. Cari dong, harus dicari dia walaupun dia laki-laki ya John ya, harus dicari itu keberadaannya. Terjadi juga di Iya. Jadi bukan hanya faktor aja, faktor itu juga kurang pengawasan. Dan kedua, Iya. kita terlalu ringan bagi seorang pelaku pemerkosa dan sebagainya. Yang melakukan ini sebenarnya arti begini, Ya, kalau hukum Islam ya, harus hukum Islam ya. seperti bukan hal yang sama. Kalau kita ada hukum masalahnya ada di negara Islamnya itu tidak akan ketika bisa banget ke ada yang lagi. Jadi sedekah lagi ini kan. Jadi saya ingat itu dulu di kampung itu anjing itu yang suka pergi Iya. yang datang kan mencari betina. Bagaimana cara dia
Ketawa aku deh. Iya. Tapi fotonya itu pakai songkok ya. Apa songkok? Songkok bone mau kalau gitu. Namanya juga manusia, kembali lagi ya John ya. Saling mengingatkan lah untuk hal yang baik ya. Dia tuh dia masuk neraka ya. Saling mengingatkan betul. Oke. Iya. Oke. Kalau kita hanya cuma bicara, tidak niat untuk memberantas semua ini, tidak serius. Ya, saya pesimis ini akan makin berkurang. Oke, baiklah. Jadi dengan karena serius punya niat yang baik untuk menghindarkan anak kita dari pelecehan seksual, maka harus dibarengi dengan buatlah undang-undang hukum yang membuat mereka jerah, hukum seberat-beratnya selain penjara ke diri mereka. Oke, baiklah. Terima kasih ya John ya, Jono. Iya Jono, makasih banyak. Kadang-kadang bilang baik. Jadi baik. Dua kata dia selalu selalu perhatikan itu. Baik. Oke, siap. Makasih Najon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jono sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam, Bari Basa. Ya, Bu Amran. Oke. Bu Amran, kalau bicara tentang ngesiri, apakah siri-siri ini falsafah masyarakat kita Bugis Makassar. Ada pelecehan seksual, ini kan juga memalukan sekali begitu. Sudah malu, dikasih malu-malu lagi. Oke. Kenapa dikasih malu-malu? Karena keluarga teh yang malu begitu. Silakan, Opo Amran. Iya, terima kasih banyak. Jadi intinya kalau misalnya itu bukan lagi sekarang yang kita sering dengar dari dulu, memang sudah ada begitu ya. Artinya tapi intinya di sini perlu digarisbawahi karena kita artinya di Indonesia itu harus memang betul-betul semuanya berbudaya dengan mempelajari namanya sopan santun kepada orang lain. Begitu juga dengan diri kita sendiri harus artinya menjaga dengan kesopanan kepada orang lain itu menurut saya, karena dulu kan dengan sekarang beda sekali. Kayak karena dulu itu semenjak kita itu kecil, kita selalu diajarkan kepada orang tua menghargai orang lain, terutama di lingkungan tetangga, dengan di lingkungan di luar juga harus saling artinya menghargai begitu. Artinya kalau kita misalnya ada orang duduk-duduk itu diterapkan dulu itu harus kita tabe kan, permit kalau ada orang lain bilang tabe kalau orang tua bilang tabe puang begitu walaupun kita tidak kenal. Begitu memang tradisi orang sampai sekarang di sini di daerah Wajo ini tetap ada budaya begitu, tabe artinya saling menghargai. Walaupun tidak kenal orang, kalau kita lewat di dekatnya tetap kita bilang tabe puang begitu.
Walaupun misalnya bangsawan lewat orang yang tidak dikenal, misalnya Ratu, bukan misalnya bangsawan, tetap artinya permisi bilang tabe puan begitu. Karena memang itu tradisi memang di sini di Kabupaten Wajo, mudah-mudahan tradisi di provinsi lain begitu juga ya. Diharapkan supaya saling menghargai, punya namanya etika baik dengan punya namanya kesopan santunan begitu. Karena di sekolah dulu kita itu kalau melihat guru saja itu kita harus mempermisi tapi sekarang teman gurunya masih sekarang anak-anak. Kalau dulu kita itu takut sekali sama guru, karena guru itu pengganti orang tua sendiri. Tapi sekarang itu anak-anak ini anunya gurunya. Tapi sekarang beda sekali dengan dulu. Karena itu dulu itu kalau kita itu diajarkan misalnya keluar sama orang tua harus ada waktu atau jam sekian kamu kemana, kamu sama siapa, harus begitu orang tua. Jadi kita itu sebagai orang tua juga harus mendidik, bukan mendidik keras kepada anak, tapi harus diajarkan anak-anak waktu untuk belajar, waktu untuk bermain begitu, waktu untuk mengaji. Ya harus artinya ditanamkan begitu. Makasih dan lanjut semoga sehat selalu Sulawesi Selatan. Dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau bicara tentang orang tua, ya dulu itu memesankan kepada kita bahwa harus punya rasa malu, itu sudah ditargetkan nih. Nanti beberapa puluh tahun ke depan anak cucu saya itu akan seperti ini. Jadi mereka sudah sepertinya mengetahui pergaulan juga. Dan Opa Ren bilang ini sudah terjadi dari dulu dan sengaja mungkin orang tua kita menuliskannya pesan ini kepada kita agar kita menghindari hal yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, seperti itu ya pesan yang disampaikan kepada kita agar generasi penerusnya itu tidak melakukan hal yang sama, begitu ya maksudnya. Opa Ren, terima kasih banyak untuk gabungnya. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya, silakan yang lainnya 0811 400 9250. Filosofi hidup Bugis Makassar, Siri, Bapak Kasih Siri, sahabat budaya. Jadi memang kalau bicara tentang Siri bukan hanya dalam etos kerja atau dalam hal pekerjaan, tetapi dalam banyak hal di lingkungan sosial kita saat ini. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Anita tindratrinya watu Tinaruanu ya tinaruanu Rapangakan joli Allah kamakan joli Upusutani sambungi kamase Allah rikodo Ya Allah punalania Maraingan narikau Allah rikodo Ya Allah punalania Bunalania maraingan narikau Lopokku dinia lengna kita sitraja Ya kita sitra nikah dori nikah Simpuku jika pantuli lama salerang Simpun jika pang kita sesuratkan
Allah karain coba-coba mako jamin ketinamu antu tinamu taminawanku Allah karain siraka sitranukana kalasat muji kungai coba mako jamin Allah coba ko jamin Luna kapan, niat kapan, niat cini numarain andile, langapa ma, langapa ja, landi cini ko lebat di kami, lebat di kau jibawan. Luna pain niat tojeng kama tojeng, bunuh mang andile. Lepas sami nak ujamin dia lomo Landri te aku materi patisi La materi kimburuku Allah karain Ya Allah di mangelai Lama pajari si kambari minasanta Allah karain Ya Allah di mangelai Lama pajari si kamari minasanta Ya Allah karain Allah karain Niat mako anita tindra di nyawaku Tinaruannu ya tinaruannu Rapangakan joli Allah kamakan joli Upusutani sambungi kamase Allah rikodo Ya Allah punalania Maraengan narikau Allah rikodo Ya Allah punalania Maraengan narikau Lopok puji niat lang na kita si raja Ya kita si nikah dori nikah Simpun puji kapan tuli lama salerang Simpun jika kapan kita sesurakan Allah karain Coba-coba mako jamin Ketinamu antu Tinamu taminawanku Allah karain Siraka si ranukana Sitranukana kalasat muji kungai Ya Allah karain Allah karain Luna kapan niat kapan niat cini numarain andile langapa ma langapa ja landri cini ko lebat di kami lebat di kau jibawan luna pain niat tojeng kama tojeng bunuh mang andile lepas sami nak ujamin dia lomo Landri te aku materi patrisi La materi kimburuku Allah karain Ya Allah di mangelai Lama pajari si kambari minasanta Allah karain Ya Allah di mangelai Lama pajari si kambari minasanta Ya Allah karain Allah karain Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik, kita ke
informasi sahabat budaya masih terkait dengan filosofi hidup Bugis Makassar yang mengatakan bahwa siri merupakan siri ya, kayak bukan hanya etos kerja tapi dalam lingkungan kita sehari-hari. Terima kasih buat Pak Hamsa yang monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamsa. Assalamualaikum Pak Jono, jangan terlalu melena. Den Rewa di Sediang, terima kasih Den Rewa di Sediang. Oke, terima kasih Ibu Cida, katanya mantap komennya Jono. Komplotan ya Jono. Baik, silakan 0811 409 250. Terima kasih Ibu Cida, mohon maaf ini cuma bercanda. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya, silakan yang lainnya 0811 409 250. Sebelum saya hadirkan kabar anak perempat yang mau bergabung siri memakai siri ini filosofi Bugis Makassar atau masyarakat Bugis Makassar tentang bagaimana itu hidup ya, harus punya pedoman, harus punya siri atau harus punya malu. Jadi kalau punya malu ya jangan malu-maluin gitu Jan ya, jangan tadi begitu. Baik, kita jalan dulu pukul 8 waktu Indonesia. Coba kau si balikannya, apa sulit ku tengah-tengah, inang ya mau
Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin-propanethial oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata malabiriku. Matamu bulung adalah tradisi adat yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh petani di dusun Kando Kapinrang. Kegiatan ini merupakan rangkaian ritual keagamaan dengan berkumpulnya petani bersama para sesepuh kampung sebagai bentuk kesyukuran menyambut kemunculan bulir padi pertama pada tanam di persawahan. Prosesi matamu bulung ini diawali dengan pemotongan ayam yang sengaja dibawa oleh warga setempat. Ayam tersebut kemudian dimasak di sekitar lokasi persawahan oleh ibu-ibu petani yang sengaja hadir untuk membantu. Setelah kegiatan masak-masak, acara dilanjutkan dengan ritual membaca doa yang dipimpin tokoh agama setempat. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Di akhir tradisi adat ini, ketua adat kemudian membagikan ketupat kosong yang diikat bersama bulu ayam kepada para petani untuk ditancapkan di papamulaang atau titik awal area persawahan sebagai makanan untuk padi. Demikian kabar Anda Pro 4. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5? Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Jamila, Jamila, oh Jamilaku. Sekali eroku kau jipangainku, rijojona atinku. Ikau jibawang lebat tapu kananku, lebat tapak nyawaku. Kau tonji cintaku, tiako bata-batai. Sekali eroku kau jipangainku, rijojona atinku. Ikau jibawang Raya Minjo Jamila, lepapin rumalang, amaku natitaku, namae Asuro. Punali pagi bunting, nia anjo tinjaku, ruamo anata baine naburune. Libat tapu kananku, libat tapak nyawaku. Kau tonji cintaku, tiako bata-batai. Sekali eroku kau jipangainku, rijojona atinku. Ikau jibawang
kau tonji cintaku tiako bata-batai sekali eroku kau ji pangaingku rijojokna atingku ikau ji bawa Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar. Kenali budayamu, cintai negerimu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya, dan bicara mengenai satu pesan orang tua kita di kehidupan yang kita jalankan saat ini adalah bagaimana filosofi hidup Bugis Makassar yang menganut ada, yaitu sirik mapaka sirik. Jadi memang dalam kasus seksual atau kekerasan seksual pada anak ini dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, ya dibilang begitu. Kenapa? Karena sudah ada pesannya orang tua dulu kepada kita bahwa jangan melakukan hal yang memang membuat kita malu dan malu-maluin begitu. Ini adalah salah satu kasus yang memang di lingkungan sosial kita banyak terjadi, apalagi kalau bicara tentang anak-anak. Kasihan dengan masa kecil mereka, lalu ada kekerasan seksual yang dilakukan, pastinya ada timbul trauma di dalam hidup. Nah, kalau itu sudah terjadi, otomatis dia agak sedikit minder ya. Biasanya ada seperti itu, anak-anak yang dia takut, minder untuk bergaul. Jadi kehidupan masa kecilnya sudah ada bayang-bayangan yang membuat dia takut untuk bergaul. Padahal sebenarnya dia masih dalam tahap bahwa masih panjang hidupnya begitu, berjalan ke depan untuk menata hidup dia. Oke, kita terima penelpon. Bagaimana pendapat sahabat budaya terkait dengan budaya siri, apakah siri-siri juga dikaitkan dengan kekerasan seksual pada anak? Oke, Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Pak Wahyu. Sebagai seorang ayah dari putri yang beranjak sudah dewasa ya. Dewasa semua, sama yang satu 21, yang keduanya tetap 18. Oke. Dan ini memang harus perlu dijaga begitu. Nah, bagaimana Pak Wahyu? Pak Wahyu melihat hal ini untuk anaknya yang sosok ya beranjak dewasa, sudah dewasa dan sebagainya. Silakan Pak Wahyu. Itulah, saya juga tidak mau terlalu namanya sama anak-anak kan. Saya juga tidak mau terlalu ini
terlalu arogan. Jadi kalau cara saya itu mendidik dengan cara bukan antara bapak dengan anak, tetapi dengan sahabat. Ya, kenapa? Kalau kita menurut saya ya, cara saya ya, kalau saya menggunakan cara antara bapak dengan anak itu semacam ada jarak, semacam ada jarak ya. Tetapi kalau saya anggap dia sebagai sahabat saya, sebagai teman, artinya kan ada kebutuhannya, ada kesulitannya, ada hal-hal yang kayak bikin dia galau atau apa ya, namanya juga anak muda kan, dia kan bercerita. Biasanya kalau antara bapak dan anak biasa tuh kita dia sama bapakku kan seperti itu. Nah, jadi saya gunakan cara itu sebagai sahabat, sebagai teman, ya kan. Jadi dia ngomong sama saya itu nyambung, ya kan. Semacam tidak jarak begitu. Tapi tetap saya ajarkan dia bagaimana menghargai orang. Saya tidak pernah mengajarkan dia bagaimana menghargai orang tua, tapi menghargai manusia. Artinya walaupun dia lebih muda daripada dia, tetap harus dihargai. Bukan berarti sama dari segi usia, dia kayak adik-adikku gitu, jangan. Karena kalau biasa seperti itu, dia bagaimana ya, terkadang ya mungkin orang setiap orang kan beda-beda jalan pemikiran kan. Jadi itulah, jadi karena kebetulan saya dianugerahi gadis-gadis semua. Dijaganya itu sangat hati-hati sekali ya Pak Wahyu. Iya, saya kalau mulai ini berangkat sekolah saya selalu ajar dia kepercayaan. Nah, sekarang kan komunikasi kan mudah. Dengan kecanggihan teknologi, nggak sama dulu. Dulu kan susah dipantau kan, misalnya komunikasi dulu belum ada, paling ada telepon rumah. Nah, dan telepon rumah kan tidak semua orang miliki, ya kan? Paling cari telepon umum, koin lagi apa segala macam, atau minta numpang tetangga teleponnya. Iya juga. Jadi sekarang kan enak. Segala sesuatunya bisa dipantau dan tidak bisa bohong karena kan ada namanya video call. Ya, dulu kan waktu belum zamannya video call, saya saja biasa bohongi langgananku. Biasa masih di rumah, kapan bilang iya ada mak di jalan. Ide, astagfirullahaladzim, supaya senang, itu maksudnya ya. Itu maksudnya supaya tidak lari, tidak pindah tempat yang lain. Seperti itu. Jadi sekarang kan sudah ada video call, ya kan. Jadi semua mudah dipantau, dan juga jangan sampai anak itu, artinya di rumah ya, rumah itu menjadi neraka buat anak. Jangan sampai deh mau pulang ke rumah ada sama bapakku ngomel lagi, jangan pulang dari sini mak dulu. Mamaku belok koro-koroan nih. Jangan dulu pulang deh, sini mau dulu deh, mau baru pulang. Itu kan neraka buat anak. Tapi kalau kita ciptakan surga di rumah, anak-anak kan tidak akan betah di luar, ya kan? Kalau kita ciptakan surga di rumah, di surga di rumah itu belum tentu bilang semua, bukan berarti semua harus difasilitasi, tidak. Tapi bagaimana menciptakan surga itu dengan kenyamanan, kita bercanda bersama keluarga. Jangan, artinya kita sebagai orang tua jangan, kalau bisa ya, saya istilahnya begini, saya pribadi ya, lebih bagus saya yang lapar daripada anak saya yang lapar. Lebih bagus saya yang lapar, yang penting anak saya kenyang. Itu saya punya prinsip. Biar mak lapar, yang penting anakku kenyang. Jangan sampai ada urusan belum mau aku cari sendiri kok. Nah itu jangan. Karena bagaimana kita ini tidak punya batas waktu tanggung jawab, tidak ada jangka waktu tanggung jawabnya. Walaupun kita sudah nenek, anak sudah punya mandiri, tetap kita punya rasa tanggung jawab sama anak. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya anak tidak mempakati diri,
Ya kan, pakai sisri artinya bikin malu-malu. Ya. Diri itu artinya harga diri. Ya kan, semiskin-miskinnya kita, sekere-kerenya kita, tetap harus kita jaga harga diri. Itu yang paling penting. Walaupun kita miskin, kere, tidak punya apa-apa, tapi kalau kita punya harga diri, orang tetap harga kita. Tapi walaupun kita kelihatan tajir, bergaya sosialita, tapi kalau sudah mau pakai sisri, itu artinya kita sudah menggadaikan kita punya harga diri. Seperti itu. Jadi apa namanya? Untuk yang saya kan kebetulan anak gadis, semua gadisku. Jadi saya tuh selalu menciptakan surga buat mereka, supaya mereka betah di rumah dan tidak kemana-mana. Iya, artinya pada saat dia di luar, dia akan cepat pulang karena surganya di rumah. Nah, tapi kalau kita ciptakan mereka, ya anak-anak kan broken home. Iya, betul. Seperti itu. Oke, Jenteknya. Oke, terima kasih. Iya, sehat sama. Iya, kita juga sehat selalu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu sudah bergabung di WhatsApp, juga boleh sahabat budaya WA kami di Pro 4 RRI Makassar di 0811 400 9250. Saya masih terima penelpon. Untuk yang mau bergabung, kita masih bicara terkait dengan kekerasan seksual pada anak dan dikaitkan dengan budaya kita ini, filosofi hidup masyarakat Bugis Makassar. Siri Mapakasih Siri. Di belakangnya Pak Wahyu masih boleh bergabung sahabat budaya sebelum saya jeda dengan Kelong, dan silakan yang monitor pagi hari ini melalui WhatsApp sudah ada yang bergabung. Terima kasih banyak dan masih terus menantikan untuk penelpon kita. Siri Mapakasih Siri.
cinik mata bumbuna baralompo tulinia riatinku. Tamparan kulimbangi bomba manggaluru kulapoji una batuina kukuri kau sabari kau tambarana kau paku cinik mata nasau aneh naku. Lumpuna anne pangainku ku boleh lalan riatinku mange anturi kalenu andi malaka nakini lumbai anjori tahu maraeng naku mantang anne sayang ranmu punanu tari mai anne cintaku bulan haji ku mange asuro taku hasena rinyaku naturi aku rani anjo panjalina muri-murina tanpa janangi tinroku bumbuna baralompo lapiriki ni cinik mata bumbuna baralompo tulinia riatinku. Rio, ayo, jangan malas. Tulis ini, jaga kebersihan. Ah, capek deh. Ngapain sih buat kayak gitu? Rio, ini supaya kita sadar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Dan kita mulai dari hal-hal kecil dengan jangan buang sampah sembarangan. Emang gitu ya? Oke deh, kalau gitu. Rio, ayo, kita tulis ini dan tempel di dekat taman. 5 minutes later. Rio, lihat. Hal kecil dengan menulis ini dan menempelkannya di taman bisa buat orang yang lihat dan sadar bahwa kebersihan itu indah. Ternyata nggak susah ya, mulai dari diri sendiri. Tulis, lakukan, dan sebarkan kebaikan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Peringatan
Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini, tentunya masih di acara kami yaitu Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita masih menanti untuk sahabat budaya yang mau bergabung. Tadi ada beberapa bapak-bapak yang juga punya anak perempuan yang memang katanya sih harus diawasi gitu ya, dijadikan teman, dijadikan sahabat ya Pak Wahyu, dan juga diberikan wejangan atau nasihat-nasihat lah untuk mengingat di mana dia sebagai seorang anak punya porsi gitu ya. Jono bilang sebagai orang tua harus terus mengawasi anaknya di mana, posisinya di mana, itu sering untuk dikontrol supaya anak itu tidak tidak terlepas dari kontrol dari orang tua ini. Nah, jadi memang walaupun itu juga punya anak laki-laki ya, sama ya sahabat muda porsinya. Kita sebagai seorang atau orang tua memang harus tahu di mana keberadaan sang anak. Ya. Oke, kita terima penelpon. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bari Bahasa, selamat pagi. Ya, oke. Dari Mama Deceng. Bagi-bagi. Bagi aku Madeci semua, bagi-bagi tinggi, ABPWAE, alhamdulillah. Cuaca bersahabat. Indah. Oh ya, kalau Indah sendiri berpendapat seperti apa nih? Siri apakah siri-siri falsafah, filosofi hidup masyarakat di Makassar? Siri apakah siri-siri dan bentuk sosial, bukan hanya dari etos kerja, tapi dari bentuk sosial di masyarakat, kekerasan seksual pada anak itu semakin meningkat. Nah, menurut Indah sendiri, apakah bukan lagi semakin meningkat, tapi mungkin memasuki hampir 99%. Di mana-mana itu yang namanya pelecehan seksual terhadap anak kan? Mana di sekolah, di perguruan tinggi, pokoknya di mana-mana deh. Makanya di sini kita di bagi orang tua itu perlu pengawasan yang ketat buat anak perempuan. Bukan saja buat anak perempuan, tapi semua anak laki-laki perempuan kan. Jangan biarkan anak itu di luar berkeliaran sampai di atas jam 10 malam ya kan. Itu sudah tidak benar. Apa dia bikin di luar sana ya kan. Jadi kalau menurut pendapat saya, anak-anak kan biasanya hobi di luar kalau dia tidak bisa di rumah ya kan. Makanya beri kenyamanan di rumah, lengkapi fasilitasnya, kayak dia hobi main ini, berikan fasilitas untuk dia supaya betah di rumah, dia tidak betah di luar kan. Walaupun disuruh dia tidak mau. Saya ada dedek kecilku di sini, dia suruh ke sana, kenapa kau tidak pergi? Tidak mau deh, tidak mau Jun. Kenapa? Bagus di rumah, kalau di temanku mau datang, ya itu nyuruh ke belajar, ya kan? Datanglah saja ke rumah kalau belajar apa kan? Ya, karena kenapa? Di rumah tuh ada wifi, ini itu kan. Jadi beri fasilitas yang lengkap atau membuat dia nyaman, senang, sehingga dia tidak ingin untuk keluar karena terus beri juga ini
apa-apa itu jangan keras karena hobinya dilarang ini di rumah kayak tondela kebaikan keluar deh sama teman-teman seperti saya dapat setelah di luar ada nih orang-orang yang memanfaatkan situasi atau kondisi itu terjadilah hal-hal seperti tadi kadang karena kurangnya kasih sayang dari saudara orang tua atau apa dia dapat di luar maka terjadilah hal-hal seperti itu. Kata jadi perang orang tua itu lebih besar daripada guru kalau mau dipikir ya kan. Orang tua itu sebenarnya di rumah itu 50% itu anak kita tuh di sekolah. Guru itu cuma 30% Kak. Kalau mau di sekolahnya karena hanya berapa jam lah dari jam 8 sampai jam 1 itu dia sudah pulang. Dan sisa itu 20% untuk masyarakat membantu mengawasi anak kita. Jadi harus ada itu 3 faktor ini harus betul kita kerjasama Kak. Orang tua, guru, dan masyarakat. Karena kalau tidak ada kerjasama mereka itu tidak akan terjadi. Walaupun orang tuanya mengawasi anaknya ke sana kan, tidak dilihat itu Kak. Ada kita ya nak amo, laut tiga nih roh. Tapi kalau ada masyarakat Bu, ada Nuta di sana, ada Nuta di sana, kita kan bisa ke sana lihat dia atau jadi memang itu perlu ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah, masyarakat dan orang tua itu sendiri. Dan satu pesan itu berilah kenyamanan buat anakmu. Lagi ini perempuan kan, kita di rumah jangan sedikit-sedikit alasannya ada kerja kelompok Bu, tapi apa? Dia tidak kerja kelompok, pergi di tempat lain kan? Alasan kan sekarang anak-anak. Bunda, tante, om, bapak, ada kerja kelompok pun sebentar. Padahal itu bukan kerja kelompok sebenarnya. Dia cuma keluar bersenang-senang dengan teman-temannya. Jadi pesan saya itu jangan lepas dari kerjasama. Kita semua itu dari yang 100% itu terbagi 3 harus betul-betul menempatkan untuk bersama Kak. Dari orang tua, guru, dan masyarakat itu sendiri. Karena orang tua masyarakat kita juga tidak akan tahu Kak. Setelah kita antar anak ke sekolah, sudah kita pulang kan? Tapi di sekolah itu katanya juga keluar itu tidak tahu apa yang dia itu kan bantuan dari masyarakat sih, orang di luar. Jadi harus betul-betul kerjasama kalau kita mau jauh dari yang namanya hal-hal yang seperti tadi Kak. Karena sekarang itu banyak yang memanfaatkan waktu dan kondisi. Kenapa mesti dibuang-buang waktu ini? Sedangkan kesempatan ini ada kan? Saya pencurian Kak. Walaupun itu niatnya dia tidak ada niat mencuri, tapi ada kesempatan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri. Walaupun tidak sengaja karena kau taruh barangmu secara ini di pinggir jalan, padahal itu rumahmu pinggir jalan. Kebetulan dia lihat itu berduit, orang itu butuh, ini nih waktunya untuk saya, tidak ada orangnya, saya soleh kan dia ambil. Itu jadi kita betul-betul itu memanfaatkan, menjaga kita diri sendiri, kondisi lingkungan kita sehingga hal-hal seperti ini terhindar Kak. Jadi itu tadi harus kerjasama pihak orang tua, sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Itu sih saya Kak, komentarku. Selebihnya kekurangannya mohon dimaafkan bagi Kanti juga sama seperti selalu. Mudah-mudahan si Bonten tambah besar nih Kak di. Tambah cantik nih kapan? Tambah ganteng nih kapan seperti bapak. Nah kalau yang pun tambah cantik nih sebawa mama nyanduk nambuk. Terima kasih Roy. Iya, selamat bertugas sehat selalu. Sukses terus perompan suara budaya Sulawesi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Indah di Sopeng. Kita ke gua ada Ibu Fatma. Assalamualaikum Bunda Fatma. Iya. Bunda, bicara kekerasan seksual terhadap anak ini semakin meningkat dan juga pesan dari orang tua bahwa kita sebagai falsafah ya hidup orang Bugis Makassar, jadi orang itu jangan bikin malu-malu diri. Sirik apa sirik diri. Silakan Bunda. Sirik. Iya. Pada saat kita berhubungan harus ada pakaian supaya itu nanti anak ada siriknya. Iya, gitu. Begitu. Iya. Kau kan masih muda. Berapa anakmu?
2. Masih mau aku tambah. Dua lebih baik katanya pemerintah. Satu pasang kah? 2 lebih baik gitu Bunda. Mau 1 pasang mau tidak itu 2 lebih baik. Iya. Kalau menurut saya kan orang tua. Iya. Jadi tahu peraturan itu orang tua dulu atau apakah? Iya. Tergantung manusianya memang. Walaupun kita jangankan anak-anak tidak tahu apa-apa. Ustaz apa ya Aging itu saja terjadi seperti itu. Janda. Jadi masalah itu kita jaga anak-anak kan tidak bisa juga kita jaga sampai 24 jam. Tergantung anaknya kita kasih pengarahan tiap hari. Kalau dia sudah remaja kayak 15 tahun atau bagaimana ya. Kita kasih tahu terus terang kalau begini kita hamil itu hamil seperti besar perut. Kita jelaskan. Artis itu Diana Papilaya itu saya akui. Saya kan pernah di Jakarta ya bergaul. Dia mandi sama anaknya laki-laki perempuan. Sudah besar anaknya. Sudah besar maksudnya masih 10 tahun begitu. Dia jelaskan kalau kita dikasih begini, kalau kita begini, mau kok dikasih begitu. Kita jelaskan sama anak-anak. Jangan kita, memang harus kita, kata tadi itu Bapak ya, kita harus berteman sama anak. Kita harus terbuka, saling bicara seperti ini. Biasanya memang itu laki-laki Bapak berteman dengan laki-lakinya, kita perempuan berteman dengan perempuannya. Ya, karena pengalaman saya memang saya sampai selesai SMA saya antar jemput. Saya tunggui mau kemana. Kan dulu ada anak-anak basar atau apakah, malah anak-anak bilang, "Mak, jangan malu Kak." Dibilangi teman, "Anak Mama, tidak apa-apa, saya kan tidak mengganggu, cuma di luar saja melihat kamu itu bagaimana." Itu urusan ibu kalau masalah anak. Kalau anak-anak kelaparan, urusan bapaknya bertanggung jawab di Allah nanti. Kalau perempuan mamanya bertanggung jawab di mata Allah nanti kalau salah jalan anaknya. Jadi salah jalan anaknya. Jadi kita itu memang harus tapi susah sekarang kalau mamanya kerja, bapaknya juga kerja, bagaimana? Ada handphone katanya Pak Wahyu bilang tadi, ada dimudahkan fasilitas oleh pemerintah. Ada handphone, tapi masih bisa diakali kita orang tua. Masih bisa. Karena ada juga orang tua pintar sampai sekarang itu. Saya punya teman itu kepala PLN itu. Dia pantau betul anaknya di mana jalannya di mana. Kalau dibilang saya di merah, di putih, padahal dia di merah, tapi dia tidak bisa mengelak karena itu HP-nya sudah disadap orang tuanya. Iya, begitu. Ada Kalau itu. tidak disadap itu tidak akan bisa kita kena. Tergantung memang anaknya. Apakah dia mau bohong atau apakah? Jadi kita kasih kebebasan saja, kita kasih tahu jujur, saya kasih kebebasan pulang ada di rumah jam 9. Titik. Kalau ada papanya tahu sendiri maksudnya begitu. Kita berteman dan tegas sama anak-anak. Jangan juga orang tuanya juga memberi contoh sama anak. Bahwa begini-begini. Iya, betul itu. Kan sekarang begitu. Biar orang tua begitu. Biar orang tua kan pacarannya juga sama orang tua atau bagaimana dengan yang muda. Anaknya juga melihat pribadi saya melihat anak bapaknya sendiri. Dia mau merontak atau bagaimana. Jangan kasih malu dirimu, jangan kasih malu orang tuamu, karena memang biar bagaimana itu orang tuamu. Jangan. Kalau kau memang itu jalannya, sudah takdirnya dia begitu. Kalau kau juga mau ya silakan, tapi jangan ditiru tuh bapakmu. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada persoalan, sudah beristri, bapaknya juga jalan sendiri begitu. Tapi saya selalu kasih pengarahan yang baik sama anak anak perempuanku juga begitu. Tergantung manusianya. Itu katanya itu dulu. Kalau kita berhubungan dengan suami, jangan ditinggalkan itu sehelai pakaian. Karena itu nanti anak-anak pikirannya tidak ada sirinya, tidak ada malunya.
nggak ada harga dirinya. Itu di situ itu nanti Allah yang anu. Itu kita itu apa kata orang tua, kelilingi dulu dapur baru. Kelilingi dapurmu 7 kali. Jadi kita juga perempuan tahu semua itu, jangan langsung mentah main. Itu juga pada ada kita kasih nete anak. Terus terang ya, saya buka kartu. Kasih nete di sebelah kanan, terus itu yang biasa kan nete menetes tete. Di kalau laki-laki maupun perempuan dia kena itu barangnya. Nanti bilang orang Makassar alale. Oh begitu. Iya. Ya. Oh jadi ini jadi tidak boleh itu terjadi ya Bunda ya. Ada saudara atau apa kakak tahu, perhatikan kita semua itu semua saya kasih keluarin buku ya. Itu harus itu kita tutup yang satu supaya tidak menetes ke itu. Pasti itu anak nanti melihat saja begitu masih kecil sudah pintar kan. Sudah bisa walaupun tidak nonton di HP atau apa, sudah ada nafsu birahi. Kalau begitu tadi saya katakan. Itu pun juga kan setan yang bercinta. Bukan manusianya. Dia lupa juga waktu, dia lupa siapa di depannya, siapa di dekatnya atau bagaimana. Pokoknya itu saja siri itu memang tidak ada dijual siri itu, tergantung manusia. Kata orang tua aku dulu Bone siri kalian bukan bilang pinjam siri, bilang juga cari kok pasangan yang malopo apese maksudnya apa ya cepat kasihan sama orang atau apakah menghindari itu siri atau apakah. Di situ kita lihat baru kenalan sudah nyolong-nyolong, tidak ada tapi tidak ada apa. Oh berarti ini orang kurang pengadatan kayak orang bilang Makassar. Kurang agak kalau Bugis kurang pengadatan. Iya. Pengadereng. Baru kita kenalan sudah begini tidak ada sirinya, tidak ada harga dirinya. Tergantung memang manusianya, manusianya. Jangan kita salahkan orang tua, salahkan siapa-siapa. Tergantung manusianya. Itu pun juga anak-anak memang yang terjadi itu yang jual kerupuk. Jangan kasih dia memang sampai malam. Kenapa menjual kerupuk sampai malam? Baru ada ini yang incar-incar kita saja saya orang tua. Biasa ada begitu. Tapi saya tahu ini lain masuknya ini orang ini. Saya menghindar. Tapi memang kalau jual kerupuk sebagai orang tua ya anak-anak jangan diizinkan lah, masih anak-anak. Jangan diizinkan sampai malam. Sampai malam. Kasihan kalau memang tidak habis atau apa, pulang dulu deh sekolah. Kita kan dulu sekolah dulu, pulang sekolah istirahat makan tidur siang baru mengaji. Jadi tidak ada kegiatan lain, tidak ada HP, tidak ada televisi. Jadi bagus anak-anak anunya. Sampai sekarang kalau kita mau terapkan sama anak-anak begitu, insya Allah akan tidak ini. Harus terbuka sama anak-anak, jangan kita sembunyi bilang, jangan mau lihat anak begini, tidak boleh. Jangan tahu kalau begini hamil itu, mampu melahirkan sebelum ini. Betul. Cocok kita bilang tadi, gadis bersifat janda, gadis belum tentu gadis. Lebih baik janda memang. Kalau saya pribadi laki-laki. Jono bilang itu. Aku dengar tadi. Sekarang kita tidak bisa bedakan mana janda mana gadis. Gadis belum tentu. Nah, bahasanya anak janda sebelum menikah. Nah, kita tahu artinya itu. Kalau janda sudah sebelum menikah. Mengerti Bunda. Jadi kita hati-hati juga. Hati-hati laki-laki mencari lebih baik janda. Oke lah Bunda, makasih. Informasi saya terus Bunda Fatma. Bunda juga. Teman-teman di Pro 4. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk gabungnya pagi hari ini adalah Bunda Fatma dari Goa, dan Bunda Fatma melakukan sekaligus penelpon terakhir kita di acara Bari Bahasa.
Terima kasih banyak untuk semua yang sudah monitor pagi hari ini walaupun belum sempat bergabung. Mudah-mudahan di lain waktu bisa bergabung bersama kami ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berpikir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sarbatang Malabiriku Pulu Mandoti diklaim hanya tumbuh di desa Sulukanan dan desa Kandenan. Maksud kami Kendenan. Kedua desa ini berjarak sekitar 60 km dari ibu kota Kabupaten Endrekang, Sulsel. Bahkan hanya 3 dusun di 4 dusun di desa Sulukanan yang bisa menghasilkan Pulu Mandoti dengan aroma khas. Kalau ditanam di luar daerah ini, aroma dan warna merahnya tidak harum lagi seperti Pulu Mandoti yang asli. Uniknya, Saribata Malabiriku, beras Pulu Mandoti apabila ditanam di luar persawahan yang berbeda akan berubah aroma dan warnanya. Banyak yang sudah menguji menanamnya di luar Sulsel, tetapi gagal. Dengan sifatnya yang langka, perluasan tanam Pulu Mandoti ini menjadi sulit. Hanya bisa dibudidayakan di lahan yang terbatas seperti di desa Sulukanan, hanya di lahan sekitar 150 hektar. Di luar itu aroma dan warnanya sudah berbeda. Dengan aroma yang khas dan langka, tak heran jika Pulu Mandoti ini dibanderol mulai Rp50.000 per liter. Bahkan di penghujung Ramadan harganya bisa membengkak sampai Rp100.000 per liter. Karena aromatik
spesial juga langka, makanya mahal. Bahkan disebut beras ketan termahal di dunia. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikut. Demikian kabar Ratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita akan nanti untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu acara obrolan dari Balai Bahasa, dan sementara akan bersama narasumber dan juga bersama rekan kami Rosmala Dewi. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini bersama saya Rosmala Dewi yang kembali temani dalam program acara pembinaan bahasa dan sastra daerah. Dan tentunya program acara ini bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Saya menyapa Anda tentunya di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 23 April 2025. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan karakter melalui Kelong Makassar. Saya sudah bersama narasumber saya di kesempatan hari ini, Bapak Arman SSM Home. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar tak sehat Pak Arman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alamin. Jadi kali ini Pak Arman kita akan membahas mengenai pembentukan karakter ya melalui Kelong Makassar. Nah, mungkin Pak Arman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kelong dalam sastra Makassar, mungkin alangkah baiknya kalau Bapak menjelaskan apa yang dimaksud kelong dalam sastra Makassar, Pak Be. Baik, terima kasih Mbak Mala. Iya. Kelong dalam karya sastra Makassar itu merujuk pada salah satu hasil karya sastra yang sangat tua dalam kesusastraan Makassar. Jadi biasanya berupa yang isinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kelong dalam masyarakat Makassar adalah alat untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran yang berisi pengalaman hidup dengan penuh perasaan. Itu. Bagus sekali kayaknya. Ya, jadi kenapa ya kita memilih tema ini untuk kita bahas pada perbincangan kita di hari ini, Pak Arman? Baik, Mbak. Iya. Begini, melihat kondisi saat ini yang saya kira perlu kita membahas tema ini karena berkaitan dengan karakter. Oh, karakter betul. Iya. Kalau melihat karakter kita saat ini sudah tergerus. Iya. Sastra Makassar adalah sastra yang lahir dan berkembang dengan masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun. Jadi sastra lisan ini banyak mengandung nilai-nilai luhur yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sastra. Ya, jadi dalam sastra lisan kelong terdapat unsur pendidikan, ada unsur estetika, dan tidak kalah pentingnya juga di situ ada unsur hiburan. Artinya melalui sastra kelong ini pembentukan karakter itu khususnya generasi muda Makassar dapat dilakukan. Baik. Jadi pembentukan karakter seperti apa yang diharapkan dari sastra kelong ini untuk generasi muda, Pak Arman? Oh baik. Iya. Seperti karakter kejujuran. Iya. Ada karakter kesabaran. Iya. Karakter keikhlasan. Ya. Jadi dalam kelong Makassar mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesabaran dan keikhlasan. Dengan karakter ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang berintegritas dan penuh tanggung jawab. Jadi pada awal pembicaraan kita tadi Bapak menyebutkan bahwa di dalam karya sastra kelong Makassar ini terdapat unsur pendidikan ya yang dapat membentuk karakter di dalamnya. Nah, seperti apa unsur pendidikan karakter yang kita maksud ini, Pak Arman? Iya. Tentunya pembukaan karakter di sini diharapkan ada untuk mengungkapkan emosi dalam menyampaikan perasaan baik itu seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan. Jadi tentang kesedihan maupun kebahagiaan yang diharapkan dari situ adalah bagaimana agar generasi muda itu tidak terpengaruh dengan unsur-unsur atau budaya-budaya lain yang berbeda sekali dengan kebudayaan kita. Oke, baik. Oh, tadi kita belum membahas ya sebenarnya tentang karakter kejujuran, kesabaran dan juga keikhlasan itu sendiri ya. Jadi ini berkaitan dengan cara penyampaiannya mungkin ya, Pak Arman. Mengapa kelong harus diungkapkan dengan penuh perasaan? Wah, ini menarik ini. Biasanya jika
sesuatu itu diungkapkan Iya. dengan perasaan, Mm-mm. dengan penuh perasaan, RRI biasanya itu Digital. berkaitan dengan emosi. Nikmati Ya. kemudahan betul, betul. interaksi, Iya, jadi partisipasi, baik yang dan kolaborasi perasaan yang mendalam dengan itu, RRI Digital. tentang Interaksi, kesedihan maupun dengar tentang dan saksikan kebahagiaan. siaran langsung kami. Komunikasi yang Daftarkan dilakukan akun dengan Anda penuh dan perasaan. mulailah Iya, berinteraksi betul. di setiap Membangun program dan relasi. konten kami. Atau Partisipasi, mengembangkan kejejaan kreasikan dengan konten cara. Anda berupa Iya. berita, Akan dengan podcast, mudah vlog, tercipta film, musik, keakraban, dan playlist. dan rasa Kolaborasi, kekeluargaan. kami mengajak Iya. berbagai komunitas Karena untuk berkembang pesan yang bersama terdapat melalui di dalam digital film platform. mudah RRI Digital kini juga Iya. menghadirkan Jadi terobosan baru, seperti yang workspace platform, awal dan pembicaraan online kita learning tadi nih platform Pak Arman, dengan Bapak tadi fasilitas-fasilitas sempat unggulan, menyebutkan begitu bahwa monitor impact di dalam and outcome, karya sastra meeting Kelo online, Makassar ini video terdapat unsur conference, pendidikan dan ya library. yang dapat membentuk RRI karakter di Digital dalamnya. Nah, menghadirkan kira-kira fitur-fitur untuk Pak Arman peningkatan interaksi, seperti apa partisipasi, unsur pendidikan karakter kolaborasi, yang kita workspace, maksud tadi? and learning. Iya. Iya. Segera download ada banyak RRI Digital. apa namanya Iya. dalam kelong itu ada Iya. banyak karakter yang bisa diambil hikmahnya di dalam Poro satu penderek kelong, ya. Seperti saking misalnya, tlatah Banjarnegara yang ugi berisi poro tamu tentang undangan ajaran dan kakung sono atau putri pendidikan. ingkang satu Iya. dak Ajaran inovator. atau didikan itu Masyarakat tentang Jawa banyak memiliki hal. kebiasaan unik, Misalnya yakni sebut mereka saja yang menggunakan berkaitan jari dengan jempol etos kerja ketimbang atau jari kerja. telunjuk untuk menunjuk arah. Jadi, Namun, dalam kenapa salah jempol? satu kelong Pada Makassar dasarnya dikatakan penggunaan bahwa jempol untuk menunjuk bekerja itu arah sangat dianggap mulia. lebih sopan Iya. oleh Ya, masyarakat bukan Jawa. saja untuk memenuhi Tidak segala sebatas pada kebutuhan kesopanan, Iya. bahkan Melainkan terdapat lebih, makna simbolis dalam dari menunjuk itu dengan juga jempol. termasuk Menurut bekerja kepercayaan itu adalah masyarakat ibadah. Jawa, Betul. jempol Iya. melambangkan Karena bekerja kekuatan itu dan termasuk keberanian. ibadah, Selain itu, apapun penggunaan yang jempol dihasilkan, juga menunjukkan rasa itu hormat semuanya kepada orang yang diberi arah, mendapatkan berkah dan dari itu Tuhan, sudah seperti menjadi itu. kebiasaan Betul sekali. turun-temurun, Dan untuk memenuhi atau dalam budaya Jawa segala kebiasaan kebutuhan menghormati hidup, sesama tidak manusia. ada jalan lain kecuali manusia harus Iya. akareso dalam bahasa Makassar itu bekerja keras. Akareso, oh bekerja Iya. keras ya Akareso Iya, Akareso bekerja deh. keras. Iya. Iya. Manusia selalu ingin bahagia dan sejahtera di Iya. dalam hidupnya. Betul. Segala kebutuhannya termasuk kebutuhan di bidang materi ingin dipenuhi. Iya. Selaku makhluk yang tidak pernah puas terhadap sesuatu, manusia dituntut untuk selalu akareso. Ya. Kerja keras. Hanya dengan jalan akareso, kebahagiaan atau kesejahteraan dapat dicapai. Iya. Ya. Iya. Nah, pada kelong yang lain biasanya yang ditekankan itu adalah kebahagiaan. Oke. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, selain melalui kerja keras, juga harus melalui tawakal dan Iya, doa. betul Ya. sekali, iya. Jadi kalau dalam bahasa Makassarnya itu tambung rikaraing malompoa. Tambung Iya. rikaring malompo. Iya, jadi kita wajib bekerja, Iya. tetapi hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul, Jadi betul. itulah sebabnya Iya. berdoa dan bertawakal kepada Tuhan Iya. sangat penting. Kelong ini mendidik kita agar senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah kita melaksanakan tugas yaitu berusaha dan bekerja, Iya. Kelong juga mengingatkan kita bahwa kesejahteraan atau dalam bahasa Makassarnya sungguh atau iya. tekne harus dicapai melalui akareso tadi itu. Iya, iya. Ya, jadi samping akareso juga patisi. Patisi apa Ya, itu Pak Arman? Oh, rajin. Rajin dan tekun. Oke, iya. Jadi sifat jenuh atau landre harus dihindari. Iya. Ya, jadi yang harus ditamakan itu Iya. akareso dan patisi. Patisi, iya. Jadi bekerja keras dan tekun. Nah, yang dihindari landre Iya, landre. atau yang sifat yang suka jenuh. Iya. Nah, sebab dengan memiliki sifat jenuh akan menghambat kemajuan. Ya, betul Iya, sekali. seperti itu. Iya, iya. Jadi dalam Iya. ungkapan dikatakan antu tau pakalan rianga, tayana nakulle anggap kabajikan. Ih. Jadi Artinya apa itu, Pak Arman? Iya, itu orang Iya. yang suka jenuh, sulit memperoleh kebaikan atau kemajuan, dan sifat tekun perlu Iya. ditumbuhkan di dalam diri seseorang. Iya, iya, Nah, betul-betul. di samping itu, Iya. seseorang harus berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran. Ya, bahasa Makassarnya kontu tojeng. Oh, kontu tojeng. Iya, 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 iya. kebenaran. Iya. Nah, mengapa Iya. ini perlu? Karena apapun yang dilakukan, jika tidak bertumpu pada kebenaran, baik itu menurut pandangan agama, adat maupun budaya, pasti akan gagal dan tidak langgeng. Itu Ya. dia. Iya, iya, iya. Jadi, Iya. salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan di dalam berusaha, Iya. selain kejujuran dan doa, adalah ketekunan. Ya. Iya. Nah, kerja keras harus disertai dengan kejujuran, Iya.
atau lambusu. Lambusu. Nah, aktivitas apapun yang dilakukan, kejujuran itulah yang menjadi dasarnya. Betul sekali. Jadi munculnya pelanggaran dalam menjalankan tanggung jawab karena diabaikannya faktor kejujuran ini. Ya. Nah, selain itu, dalam kelong, salah satu kelong juga dikatakan bahwa segala kegiatan manusia di dunia ini akan bermuara ke akhirat. Iya, betul. Ya, oleh karena itu, norma-norma yang ada, baik norma keagamaan maupun norma kesusilaan perlu diindahkan oleh setiap orang. Jadi manusia tidak dilarang menguasai dunia, tetapi tetap berada dalam rambu-rambu yang dibenarkan. Nah, kualitas hidup seseorang di akhirat sangat ditentukan ketika hidup di dunia. Dunia adalah cermin kehidupan akhirat. Bagaimana kehidupan seseorang di akhirat sangat ditentukan oleh kerja keras atau reso selama seseorang hidup di dunia. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Iya, Pak Arman. Seperti apa bunyi kelong dalam bahasa Makassar yang berkaitan dengan etos kerja keras dan ketekunan yang baru saja dikemukakan? Sebentar dijawab mungkin Pak Arman ya. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Iya. Susah tongan di tiang, tanda meko
Baik, terima kasih untuk Anda sahabat budaya yang masih terus bersama kami tentunya di kesempatan pagi hari ini masih di program 4 RRI Makassar. Baik Pak Arman, kita lanjutkan kembali ke pembahasan kita. Seperti apa bunyi kelong dalam bahasa Makassar yang berkaitan dengan etos kerja, kemudian kerja keras dan ketekunan yang baru saja kita kemukakan, Tabe. Baik Mbak Mala, terima kasih. Kelong yang berisi etos kerja, kerja keras dan ketekunan itu saya ambil dari beberapa bait kelong dalam bahasa Makassar yang bunyinya seperti ini. Tapi tidak bisa saya nyanyikan ya Mbak, hanya saya bacakan Cuma dibacakan saja. Iya, liriknya mungkin iya. Jadi Tabe. Resoa paling labbiri. Kani rekengi kusiang kandre inunta. Mak baraka tekne ngaseng. Artinya itu. Apa artinya itu Pak Arman? Bekerja itu sebenarnya sangat mulia. Betul. Karena dihitung dengan pengabdian. Makanan dan minuman yang kita makan itu penuh dengan keberkahan jika dikerjakan dengan ikhlas. Itu yang pertama. Itu yang pertama tadi Oke. Kemudian yang kedua, akaresoko nutambung. Rikaraing malompoa. Nania todong tekne sungguh nu empoi. Nah, artinya apa ini? Artinya itu bekerjalah sambil bertawakal pada Tuhan yang Maha Agung. Semoga tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan. Itu bunyi kelong yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, masih ada lagi ya? Ada beberapa karena tadi itu saya. Kemudian yang ketiga, sungguh ni kandro-kandro, teknea ni cita-cita, naisani paripina tamalandrea. Nah, artinya kesejahteraan yang didambakan, kebahagiaan yang dicita-citakan, akan tetapi harus dengan penuh ketekunan tanpa jenuh. Tanpa jenuh. Mantap. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa lagi nih Pak kelongnya? Patirika alleboya, kutua allepela, nujareki, nujareki tantanga rikuntu toje. Jadi terapkan sifat tekun, kemudian buang sifat malas, sambil berpegang pada kebenaran. Jadi kalau mau berhasil harus tekun, tidak boleh malas, tidak boleh jenuh juga. Saya pikir begitu. Selanjutnya mungkin kemudian Arman, yang selanjutnya akaresoko nalambusu, nukakang tekne nasunggu, kaanne lino, akhirat tonji capakna. Jadi bekerjalah dengan jujur, raihlah kebahagiaan di dunia ini. Ujung-ujungnya juga pasti di akhirat. Seperti pasti. Itu. Nah, yang terakhir yang saya bisa sampaikan, selangi kenang lino, akhirat nukan rokandro, kaantulino, mapatantu akhirat nu. Jadi artinya selami hidup di dunia, akhirat yang kau harap, dunia menentukan kehidupan akhirat. Pasti itu jadi Pak Arman itu beberapa kelong yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali nih makna yang terdapat dalam kelong Makassar ini Pak Arman. Nah, seberapa kuat pengaruh nilai pendidikan kelong terhadap pembentukan karakter di kalangan generasi muda Makassar ini Pak Arman? Baik Mbak Mala. Jadi seperti sebagaimana kita tahu bersama bahwa orang Makassar itu luar biasa karakternya. Ketika dia berada di mana saja, itu orang Makassar dapat dipercaya. Betul. Jadi kalau Mbak Mala masih ingat ada dulu namanya Baharudin Lopa almarhum. Almarhum Itu adalah orang yang terpercaya dari Makassar. Kemudian ada almarhum Jenderal M. Yusuf, adalah orang Makassar yang bisa dipercaya. Nah, seperti kalau ada orang Makassar yang dipercaya di luar, di kampung, di luar dari kampung halamannya itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam bekerja. Hal itu dapat dilihat ketika
generasi muda Makassar diberi tanggung jawab. Iya. Mereka senantiasa akan menjaga etika, norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi masyarakat Makassar itu menganut misalnya pepatah yang menyatakan di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu biasanya orang Makassar seperti itu. Ya, jadi mereka juga akan menjaga kepercayaan, kejujuran dalam menjalankan amanah jika diberikan kepercayaan. Seperti itu, Mbak. Ya, seperti itu. Sebetulnya karakter orang Makassar, selalu menjaga kejujuran, bertanggung jawab, dan pekerja keras juga. Betul. Iya. Jadi melihat perkembangan zaman yang sedemikian pesat saat ini, Pak Arman, apa tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter melalui Kelong pada saat sekarang ini, Pak Arman? Iya, baik. Tantangan terbesar tentu saja adalah pengaruh globalisasi, Mbak. Betul sekali itu. Kalau kita perhatikan saat ini, zamannya tentu jauh berbeda dengan zaman dulu, Mbak. Betul. Iya, sekarang jauh ini, jauh. Betul. Iya. Pengaruh budaya dari luar itu luar biasa, menghantam sendi-sendi kehidupan kita di negara kita ini. Nah, karena faktor globalisasi itu, misalnya berbagai aspek kehidupan termasuk diantaranya misalnya budaya. Jadi budaya kita itu akan tenggelam dengan kehadiran budaya-budaya luar. Nah, globalisasi seringkali membuat nilai-nilai tradisional seperti sastra Kelong ini itu bisa dilupakan. Jadi kalau tidak dibicarakan seperti ini mungkin Kelong ini sudah tidak ada sebenarnya. Iya. Oleh karena itu mengajarkan sastra yang saat ini perlu kreativitas. Jadi misalnya perlu mengikuti perkembangan zaman, Mbak. Jadi tidak boleh lagi seperti itu. Misalnya hanya tampil di berbagai daerah dengan tentu perlu dibarengi dengan perkembangan zaman, Mbak. Jadi kalau orang dulu belum mengenal yang namanya HP, belum mengenal yang namanya teknologi. Harusnya sekarang dengan perkembangan sekarang ada HP, ada apa saja itu bisa mengajarkan Kelong ini dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan memanfaatkan tentu saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya, Mbak ya. Jadi pendokumentasian sastra Kelong perlu terus dilakukan agar informasi atau kandungan kearifan lokal yang terdapat di dalam Kelong ini dapat diakses oleh generasi muda pada masa yang akan datang. Jadi tidak sampai di sini saja. Tidak sampai di sini saja. Dan ini merupakan tugas berat untuk kita semua ya. Betul, Mbak. Apalagi untuk Balai Bahasa pastinya luar biasa ini tugasnya ini. Sangat berat ya, karena memang memperkenalkan sastra itu tidak, apalagi sastra daerah itu tidak gampang begitu ya, Pak Arman ya, dilakukan begitu. Dan mungkin dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri dulu mungkin ya. Iya, paling penting ya. Baik Pak Arman, di ujung perbincangan kita yang sangat menarik ini, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik kita di hari ini, Pak Arman Tabe? Baik. Jadi Kelong menurut saya, Mbak Malaya, sekalipun perkembangan zaman sekarang ini begitu pesat, Kelong ini akan tetap relevan. Jadi walaupun perkembangan terus melaju dengan pesat, nilai-nilai pendidikan karakter di samping nilai-nilai lainnya seperti nilai moral, nilai religius, nilai seni, nilai estetika, dan sebagainya akan menjadi benteng terakhir dalam menjaga kelurusan hidup manusia. Jadi nilai-nilai yang ada dalam Kelong Makassar merupakan pembentuk kepribadian generasi muda yang tangguh dalam membentengi generasi muda kita dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kelong adalah sarana pendidikan informal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya seperti itu, Mbak. Baik. Baik Pak Arman, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, tapi sayang sekali kita harus segera menyudahinya. Ya Pak ya. Baiklah pendengar yang berbahagia, demikian tadi pembicaraan kita mengenai pembentukan karakter melalui Kelong Makassar. Mudah-mudahan saja pembicaraan kita bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali ya Pak Arman ya di dalam waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mitani deng siaman sayang Purani sisio ada Bumarlau lalut dicipta Walau pasangi nasabat tepeku Mabelani oleh rialeku Lanya di karebatan Munroto nak maruk dani Mata jengriang kata rewa Mupapat tuni Asip pejengatan Tekui seni Agana sabari Muma pokok mutia mapau Agak sitong nasalahku Mati mandiri Sarak dasi boleh kau langit Mabelani oleh rialeku Lanya di karebatan Munroto nak maruk dani Mata jengriang kata rewa Mupapat tuni Asip pejengatan Tekui seni Agana sabari Muma pokok mutia mapau Agak sitong nasalahku Mati Sarak dasi boleh kau langit Pokok putih mapau Agak sitong nasalahku Ia tentang isi di napa Punah kami tak pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah
merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami cendrawasih menuntut. Berikan kami kebebasan di rumah negeri kami sendiri. Biarkan Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Susilangkan mentia membela undaka akande inanglah tontong sule umpel lambi serangna susi duka kaleku membela diumai kalemu apalah tontong sule umpel lambi kalemu sitongan totemu Morai nama doko dio sademu apa taya padana tu tontong sabar si pakatana moi anta situ yang entondok la tontong ki si kamali kale muri unapan penangku lasu lesola kama maliran deno pakaboro
manta tontong si pataro unolai te katuan jomai totu mampata ya kena pelai puang lagu renden tulimamu menta mami sainan pasake rampalan kapau sitongan na totimo morai na madoko dio sademu apa taya padana tu tontong sabar si pakatana moi anta sito yang antono tontong ki si kamali kale muri unapan penangku lasu desola kama apa taya padana tu tontong sabar si pakatana moi anta situ yang antono tontong ki si kamali kale muri unapan penangku lasu desola kama Serewatu narapiku ajalanku nata tondramu tubuhku unjung amu luara ukrangi mami ane pasangku Anjoloko na atingku kuerang mangi lingkarian apa mugauku salah na erokan manyawana lampelakangan mangi si
ating porong te amangi palalongi lana bero bukulenku babatu mami pasangku anjoloko na atingku kuerang mangi lingkari anja apa mugauku salah na erokan manyawana lampelakanga siriku si kontugau bajiku lanyatri pangurangin na kodiku mamina rampe na bosar mange apa mugauku salah na erokan manyawana lampelakanga siriku si kontugau bajiku lanyakri pangurangin na koniku mami na rampe na bosar mange oh ane pasangku. Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya. Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang. Lambung kiri, bos. Hah? Lambung kamu kenapa, Yang? Mobil itu yang nyalip kita. Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang. Tapi itu kan membahayakan kita. Loh, kan nggak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru. Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh. Iya juga ya. Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan. Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda. Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia.